Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Stand or Collapse, yang akan saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-12. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih berbicara kepada kami, berikan kami hikmat, marifat, mengerti kebenaran firman-Mu. Saat kami lakukan, kami dimerdekakan. Kami menerima kebenaran firman-Mu dengan hati terbuka, penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-12. 1 Yohanes 5 pasal yang 1 Yohanes 5 ayat 12. 1 Yohanes 5 ayat 12. Saya bacakan untuk kita sekalian. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kita berbicara tentang si pemilik kehidupan, ya. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Jadi barang siapa menunjukkan siapapun orang yang memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di luar itu tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan yang kekal maksudnya. Nah, saya akan memberikan terlebih dahulu latar belakang dari pengajaran pagi hari ini. Setiap orang yang hadir mendengarkan pengajaran firman Tuhan pagi hari ini sedang membangun kehidupan. Tetapi setiap kehidupan pada akhirnya akan diuji oleh badai yang sama. Di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Tidak ada kehidupan tanpa ujian, nggak ada. Kita harus lewati itu semua. Lulus atau tidak lulusnya sangat bergantung kepada kita bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada anak ini, Yesus Kristus. Nah, sebagai seorang dokter, saya melihat tubuh manusia mengalami kegagalan. Dan sebagai seorang psikolog, saya melihat pikiran mereka bergumul. Tetapi ada keruntuhan spiritual yang bahkan lebih menghancurkan dari segala sesuatu. Daging kita itu suatu saat hancur saat kita mati. Tapi yang lebih penting daripada tubuh itu adalah roh yang tersimpan di dalam tubuh yang merupakan kerangkeng ini. Tanpa anak itu hancur. Tidak ada kehidupan kekal di surga. Yang ada adalah kehidupan kekal di neraka tanpa Yesus. Ya. Itu terjadi ketika kita kehilangan pegangan pada satu-satunya fondasi yang tidak dapat digoyahkan. Fondasi yang tidak dapat digoyahkan itu adalah anak Allah ini sendiri. Batu karang yang hidup. Ya. Hari ini kita akan melihat mengapa iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah memberikan perbedaan antara berdiri teguh seperti Corrie ten Boom, stand, atau hancur berantakan, collapse. Khotbah hari ini atau pengajaran hari ini berjudul stand or collapse, berdiri atau runtuh. Pilihannya pada kita. Dan ini tentang menemukan kekuatan yang hanya dapat diberikan oleh firman yang hidup. Dan Yesus itu adalah firman yang hidup ini. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu, yaitu Allah, menjadi daging, Yesus Kristus, dan diam di antara kita. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama tentang sumber kehidupan, yaitu Yesus. Nah, memiliki anak tadi dikatakan memiliki hidup. Konsekuensinya tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Ya. Saya ingin memberikan suatu
analogi terlebih dahulu. Kita lihat hadiah di dalam kotak. Kita sering menerima hadiah. Dan hadiah itu disimpan di dalam kotak, dan kotak itu dibungkus rapi. Ya, bayangkan, sekarang kita bayangkan terlebih dahulu, seorang anak kecil yang diberi kotak berat yang dibungkus dengan indah untuk ulang tahunnya. Oke? Dia menghabiskan sepanjang hari mengagumi pita dan kertas pembungkus yang berkilauan. Bagus sekali. Dia bangga. Dan lapisan luarnya, dengan kotak hadiah ini dia bangga banget. Dibawa kemana-mana. Dia membawa kotak itu berkeliling kemanapun ia pergi. Menunjukkan kepada semua orang betapa megahnya kotak itu. Bungkusnya berkilauan, begitu bagusnya. Itu kan kulit luar. Tetapi dia tidak pernah benar-benar membuka kotak tersebut. Di dalam kotak tersebut terdapat kunci sepeda baru. Sesuatu yang selama ini diimpikannya, diidam-idamkannya, diingininya. Tetapi selama kotak itu tetap tertutup, dan ia membawa kotak itu ke sini ke sana, anak itu tetap saja harus berjalan kaki kemana-mana. Dia belum dapat menikmati sepeda yang diberikan kepadanya karena kunci sepeda tersebut masih berada di dalam kotak. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang memperlakukan Yesus Kristus seperti kotak itu. Mereka mengagumi bungkusan kado tersebut, yaitu agama. Mereka mengagumi sejarah gereja. Mereka mengagumi bahkan ajaran moral Alkitab. Tetapi mereka belum membuka hadiah tersebut. Belum. Mereka membawa bersama kemana pergi. Mereka bahkan hafal 10 perintah Allah. Mereka belum menyadari bahwa pribadi Yesus bukanlah sekedar bagian dari paket. Bukan bungkus luarnya, bukan kotaknya. Dia adalah kehidupan yang berada di dalamnya. Ibarat kunci sepeda yang berada di dalam kotak. Dia kehidupan itu. Kita harus buka kotak itu agar kita dapat menikmati kehidupan yang berasal dari sumber kehidupan, sang kehidupan Yesus Kristus. Hari ini kita melihat kebenaran mendasar Injil. Berdiri atau runtuh, stand or collapse. Yang didasarkan pada 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12 yang telah kita baca tadi. Barang siapa, artinya siapa saja memiliki anak, ia memiliki hidup. Masa ia nggak mau? Jelas loh kalimatnya, barang siapa memiliki anak, maksudnya Yesus Kristus, memiliki hidup. Kalau tidak memiliki anak, ya tidak memiliki hidup dong. Ya. Jadi kita berbicara yang pertama tentang kepemilikan kehidupan. Siapa pemilik kehidupan? Ya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar nabi. Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar guru moral yang baik. Dia lebih daripada itu, dikatakan dia pemilik kehidupan. Sebagai pemilik kehidupan, dia memberikan, menciptakan kehidupan itu yang diberikan kepada manusia. Kepada hewan, tumbuhan, dan semuanya. Dia sumber segala kehidupan. Kalau kita mengerti ini, maka kita dengan mudah mengerti dia bukan hanya guru yang baik, sekedar nabi yang mati kemudian tidak bangkit, dia Tuhan. Dia harus datang dalam wujud manusia, mati untuk menebus, membayar upah dosa manusia, kemudian dibangkitkan sebagai tanda bahwa apa yang disacrifice-nya, yang dikorbankannya dalam bentuk membayar upah dosa manusia ini telah diterima, karena itu dia bangkit. Ya, Rasul Yohanes membuat perbedaan yang sangat jelas dalam surat pertamanya. Dia tidak mengatakan bahwa kehidupan berasal dari menjadi orang baik. Artinya manusia itu disuruh bekerja, berusaha sekuat tenaga menjadi orang baik. Nggak akan mungkin tercapai. Jadi Alkitab tidak mengatakan bahwa kehidupan berasal dari menjadi orang baik.
atau mengetahui banyak fakta. Kan bukan begitu. Tapi dengan memiliki anak. Dia mengaitkan kehidupan secara langsung dengan hubungan dengan satu pribadi tertentu. Dan pribadi tertentu tersebut adalah sang anak yang kita kenal sebagai Yesus Kristus Tuhan. Dia juru selamat kita bagi kita yang percaya kepadanya. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 mengatakan, dan inilah kesaksian itu. Inilah kesaksian itu. Ini. Jadi perhatikan, apa kesaksian itu? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Di mana kehidupan kekal itu berada? Di dalam anaknya. Jadi kalau kita memiliki anak, kita memiliki kehidupan yang kekal ini. 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal maksudnya. Seperti yang tertulis dalam ayat 11. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal ini. Mudah kan dimengerti? Straightforward. Dan kadang orang bertanya, mengapa dia harus menjadi manusia? Karena yang berdosa itu kan manusia. Mengapa tidak dipilih di antara manusia? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia lahir dalam keadaan berdosa setelah Adam. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi penebus. Yang dapat memberikan kehidupan kekal ini. Nggak ada. Kalau di dunia nggak ada, kita cari di surga dong. Di surga ada sempurna, tapi bukan manusia, roh. Dia Tuhan. Jadi bagaimana untuk melengkapi ini? Roh ini harus berubah wujud menjadi manusia tanpa meninggalkan sifat aslinya, yaitu Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan, pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan dikatakan, firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman yang adalah Allah ini, sang juru selamat yang memberikan hidup ini, berubah menjadi manusia. Jadi, dia yang memenuhi syarat itu adalah roh Allah yang sempurna, yang harus berubah wujud menjadi manusia. Dia menjalankan sifat sebagai kemanusiaannya, menderita, kelaparan, perasaan sedih, gembira, dan sebagainya. Tapi sifat Tuhannya tetap melekat kepada dia. Kalau sifat Tuhannya ditinggalkan di surga, dia datang hanya sebagai penjelmaan manusia, dia akan hidup di dalam dosa karena tidak ada power untuk menolak dosa ini. Dan dia mengajarkan kepada manusia kesempurnaan itu sendiri. Nah, agar kita dapat sempurna dalam ini, kita harus bersatu dengan yang sempurna yang memberikan kehidupan ini kepada kita. Yesus Kristus. Untuk memiliki anak berarti lebih dari hanya sekedar percaya bahwa dia ada. Ada yang menambahkan, ya dia guru yang baik, dia guru moral yang baik. Lebih daripada itu, dia sumber kehidupan. Dia sang kehidupan itu sendiri. Dalam konteks bahasa Yunani, memiliki berarti berpegang teguh, tidak dilepaskan. Atau bersatu dengan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Ketika kita memiliki anak, artinya kita berpegang teguh dan bersatu dengan anak. Kita memiliki segala sesuatu yang lainnya karena itu. Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu tersebut. Jika kita memiliki pokok anggur, ya, kita memiliki nutrisi, kita memiliki pertumbuhan, kita menikmati buahnya. Tanpa pokok anggur, cabang mungkin terlihat hijau untuk seketika, hanya untuk beberapa jam. Tetapi sebenarnya pada saat cabang atau rantingnya terpisah dari pokok, sudah mati. Jadi dia mati pada saat dia terpisah dari pokok. Nggak ada gunanya. Karena itu kita harus melekat. Akulah pokok anggur. Dan engkau carang-carang yang dikatakan Alkitab. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Yang berbuah itu adalah kehidupan. Kalau kita nggak berbuah, kita mati. Itu artinya. Nah, untuk membuat the possession of life atau kepemilikan kehidupan, si pemilik hidup ini Yesus Kristus, 1 Yohanes 5 ayat 12 tadi, praktis, untuk membuat ini praktis di dalam kehidupan sehari-hari kita, kita dapat beralih
dari ide-ide abstrak dan melihat bagaimana kita berfungsi di rumah, bagaimana kita berfungsi di jalanan saat kita berpergian atau berkendaraan menuju kantor, dan bagaimana kita berfungsi di tempat kerja kita. Apakah sang pemilik kehidupan ini masih tetap berada di dalam kehidupan kita yang kita pegang teguh dan bersatu dengan dia? Jangan sampai kita parkir sang pemilik kehidupan atau kita mencoba memisahkan diri kita sebagai carang atau ranting dari pokoknya. Kita akan mati. Nggak mungkin. Nah, kepemilikan kehidupan dalam realitas sehari-harinya itu seperti apa? Bagaimana sikap atau fungsi atau realitas daripada the possession of life ini sendiri? Dalam bahasa Yunani, kata untuk kehidupan yang digunakan di sini adalah Zoe. Banyak orang yang memberikan anaknya nama anak perempuannya Zoe. Ini bukan berarti hanya jantung kita yang berdetak yang menunjukkan manusia itu hidup. Itu bios dalam bahasa Indonesia. Ini mengacu pada kehidupan Allah yang tidak diciptakan dan penuh energi. Itu Zoe. Tidak ada yang menciptakan. Ada dengan sendirinya, self-existence. Dari kekal kepada kekal. Ketika kita memiliki anak yang kekal ini, sang pemilik kehidupan yang memberikan kehidupan itu kepada kita, kita tidak hanya membawa kartu keanggotaan, kita membawa sumber kekuatan, kita membawa sumber energi kehidupan. Kita membawa hikmat marifat, kita membawa segala-galanya yang berada di dalam si pemilik ini. Karena kita bersatu sekarang dengan dia. Ya. Untuk menyederhanakan hal ini, kita dapat mempergunakan analogi utilitas. Ya. Misalnya gini, kita pikir tentang saklar lampu ya. Pagi hari kalau masih gelap, kita pencet saklar lampu, kontak lampu, switch lampnya, kita pencet, atau malam kita pencet. Tiap hari lah pokoknya kita mempergunakan saklar ini. Benar? Saat kita bangun dan menyalakan saklar lampu, light switch-nya, kita tidak menciptakan listrik. Tidak, kita tidak menciptakan listrik. Listrik itu ada. Kita hanya memiliki koneksi ke pembangkit listrik melalui saklar tadi. Ya, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana? Memiliki anak berarti bahwa kita menghadapi pagi yang gelap, matahari yang belum terbit. Mungkin kita sedang mengalami proyek yang sulit banget, yang perlu kita selesaikan, atau hari yang penuh tekanan di kantor kita. Keluarga yang berantakan dan semuanya, kesehatan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menghasilkan sukacita kita sendiri. Sang sumber sukacita tersebut, Raja Damai, itu adalah Yesus Kristus. The Prince of Peace namanya juga. Karena kita memiliki anak, kita memiliki listrik kedamaiannya. Kita memiliki listrik kedamaiannya yang sudah terhubung ke jiwa kita. Kita perlu switch saklar ini tadi. Kita perlu aktifkan. Kita hanya perlu menyalakan saklar melalui momen doa, melalui momen perenungan Alkitab. Dan ini harus kita lakukan terus-menerus. Nanti saya katakan, ajarkan kembali bagaimana cara melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena ini penting. Ya. GPS kita pakai di dalam mobil. Ini adalah sebagai sumber untuk mengambil keputusan. GPS memberi petunjuk kepada kita. Ibarat Roh Kudus memberi petunjuk kepada kita. Memiliki anak seperti seakan-akan walaupun tidak persis seperti itu, paling tidak kita punya gambarannya lah di dunia ini. Seperti memiliki GPS real time di mobil kita. Bukan peta kertas lama yang statis. Dulu kan baru datang di Amerika, dulu belum ada GPS tahun 90, saya buka peta mau kemana-mana. Kemudian supaya jangan lupa saya catat. Ambil freeway nomor berapa, exit mana, keluarnya belok mana. Saya catat satu persatu.
Dan waktu itu saya berpikir alangkah enaknya ya, kalau suatu saat dari mobil ini keluar suara yang memberi petunjuk kepada saya, belok kiri, belok kanan, terus ini tempatnya sudah sampai. Saya berpikir seperti itu dulu. GPS-nya muncul. Ya. Nah, memiliki anak seperti memiliki GPS real time di mobil kita, saya katakan tadi, itu bukan peta kertas lama yang statis yang harus kita utak-atik di sana, kita pelajari. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya seperti ini. Peta kertas lama tersebut ibarat agama. Oke? Memberi kita aturan, tetapi tidak berbicara kepada kita. Mana kertas itu berbicara kepada kita? Memiliki anak berarti memiliki firman yang hidup di kursi penumpang. Dalam aktivitas kita sehari-hari, seperti menangani anggota staf yang bekerja dengan kita yang sulit, atau membuat keputusan tentang keuangan kita, kita tidak sendirian. Kita memiliki kehidupan dan hikmat Kristus yang secara aktif mengarahkan kita kembali ketika kita akan mengambil jalan yang salah. Ada suara kecil yang berbisik di hati kita. Don't do that. Nah, sekarang tergantung kita. Kita keraskan hati kita tetap lakukan, atau kita patuh kepada suara kecil itu dan mengikutinya. Dari mana kita tahu suara kecil itu adalah suara Tuhan? Kalau suara kecil itu mengarahkan kita kepada kejahatan, kita tahulah itu bukan suara Tuhan. Kalau suara kecil itu mengarahkan kita kepada jurang yang dalam, kita tahu itu bukan Tuhan. Saya ingat waktu kecil. Saya ingat. Kita kan orang Indonesia keturunan. Dikejar. Dilemparin batu. Saya dengan bersepeda, teman saya kena pukul. Saya kelas 6 SD. Itu masih segar dalam pikiran saya. Saya belajar dari mendengar suara itu sampai hari ini. Oh, itu tuh. Saya kayuh sepeda itu dengan cepat. Suara yang satu mengatakan belok kiri. Suara yang lain mengatakan jangan belok kiri. Kamu lempang, di sana ada rumah tante kamu. Yang mana saya ikutin? Ya masuk akal lah, jangan lempang. Kemudian saya tahu orang-orang itu belok kiri. Itu pusat mereka di sana, preman-preman ini. Saya belajar dari sana untuk mengerti secara persis yang mana suara Tuhan, yang mana bukan. Ini pengalaman pribadi. Setiap kita mungkin mengalami pengalaman pribadi yang berbeda, dan kita belajar mendengarkan suara Tuhan itu. Ya, Tuhan akan mengarahkan kita. Belok kiri salah, lempeng, di sana ada tante kamu loh. Masuk akal kan? Bagi anak kelas 6 SD. Nah, cadangan baterai kita bagaimana? Kelelahan fisik kita bagaimana? Kelelahan mental kita itu seperti apa? Cukupkah baterai kita untuk bertahan sepanjang hari? Kita mesti lihat. Sebagai seorang dokter, saya tahu bahwa ketika sebuah sel kehilangan muatannya, sel itu berhenti berfungsi. Nggak bisa membelah, rusak, hancur. Atau dia membelah sendiri dengan energi yang lain, kanker. Nah, kita harus mengerti tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi tadi kita sudah mengerti ya bagaimana mendengarkan suara Tuhan yang saya uraikan secara detail. Nah, kita lanjut. Saya berharap Anda sekalian dapat mempraktekkan apa yang barusan saya uraikan tadi. Jadi sudah tahu sekarang, nggak nanya lagi bagaimana mendengarkan suara Tuhan itu. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang jatuh karena mereka mengandalkan baterai internal mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, kesabaran mereka sendiri, kecerdasan emosional mereka sendiri, dan sebagainya ini. Semuanya tentang akunya, manusianya ini. Tetapi orang yang memiliki anak, memiliki Yesus Kristus, terhubung ke pengisi daya yang tak terbatas. Plug into an infinite charger. Ini penting. Dalam pekerjaan kesehari-harian kita atau tugas sehari-harian kita, kita melakukannya dengan energi yang berasal dari atas. Kita tidak hanya menjalani hidup untuk Tuhan, kita membiarkan Tuhan menjalani hidupnya melalui kita.
Nah ya, time to share. Nah, kita lihat di sini, action kita seperti apa? Facing stress. Kita sedang menghadapi stres. Rule di dalam keagamaan mengatakan apa? Trying harder to stay calm. Coba berusaha keras untuk tenang. Dalam kehidupan sehari-hari itu yang dianjurkan. Tapi kalau kita memiliki anak, drawing on the Son's peace, kita mendekatkan diri kita kepada sang sumber damai ini sendiri. Melalui doa, perenungan Alkitab, merenungkan ayat-ayat singkat. Ini penting. Nanti kita pelajari. Action kita bekerja, working. Dari having the rule, sifat-sifat aturan-aturan keagamaan, bekerjalah untuk membuktikan nilai Anda sebagai manusia. Working to prove your worth. Buktikan, tunjukkan. Ya kan? Kalau dari sikap having the son, memiliki anak, working because you already love. Kita bekerja dari sisi kita dimulai dari telah dikasihi. Ingat yang lalu waktu saya memberikan contoh tentang Thomas Edison, yang laboratoriumnya itu terbakar, anaknya pikir, aduh papanya setelah ini mengalami stres berat, depresi, frustrasi. Tapi kemudian Thomas Edison berkata kepadanya, son, panggil mama kamu, karena ini terakhir kali dia menyaksikan api yang begitu besar. Setelah ini nggak ada lagi. Dan kemudian dia berkata, bersyukur, nggak usah repot-repot. Karena semua sampah ini telah di dalam api, kita nggak usah buang sampah itu lagi. Sehingga saya bertanya, apakah Thomas Edison mulai dari nol? Tidak. Dia tidak mulai dari nol. Dia mulai dari titik experience-nya. Bahwa sudah 1000 kesalahan yang dibikin, dia tahu bahwa itu tidak boleh diulangi lagi. Dia bukan mulai dari nol lagi. Dia mulai dari ke-1000-nya itu, dari titik experience-nya. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, apa kita mulai dari titik nol atau negatif? Tidak, kita mulai dari titik kemenangan. Karena Yesus telah memenangkan pertandingan. Karena itu, di sini saya katakan jika kita memiliki anak, kita mulai dari titik I am love. Aku dikasihi. Dari titik itu kita mulai. Ya. Kalau ada failure atau kegagalan, agama mengajarkan apa di dalam ini tadi? Kotak ini mengajarkan apa? Tulisan-tulisannya itu. Feeling like you have lost everything. Gue sudah kehilangan semuanya ini. Berapa sering kita dengar perkataan seperti ini? I lost everything. Really? Is it to include your faith? Aku telah kehilangan semuanya. Benarkah? Apakah juga imanmu hilang? Banyak. Dalam seminggu terakhir ini saya mengirim, atau 2 minggu terakhir saya mengirimkan renungan harian tentang contoh-contoh orang mempertahankan iman dan orang yang kehilangan iman. Bagaimana ini dalam kejadian sehari-hari dengan tujuan mengirimkan devosi itu agar anak-anak saya yang saya layani dapat mengerti dan dapat memperbaiki kehidupan mereka dari sisi iman. Nah, kalau kita memiliki anak, knowing the foundation is still there. Kita tahu fondasinya nggak goyah. Ya, orang benar kalau jatuh bangkit lagi. Sekalipun 7 kali jatuh dikatakan Alkitab. Tapi kalau kamu mau tetap dalam posisi jatuh nggak bangkit-bangkit, itu kan pilihan. Ya, kalau terjadi konflik, religion mengatakan apa? Reacting based on your mood. Bereaksi sesuai dengan moodnya. Dulu dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, kalau memiliki anak ini berubah. Kalau orang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Minta berjalan 1 mile, berjalan 2 mile. Responding based on Christ's life in you. Kita memiliki anak, bersatu dengan anak, kita responding sesuai dengan petunjuk Alkitab. Walk away. Tidak ada konflik. Kita bergantung dan ini ada GPS yang terus-menerus, itu Roh Kudus yang memberi petunjuk kepada kita. No. Jangan. Beberapa kali saya ditanya, kenapa seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi saya mendengar petunjuk-petunjuk ini yang membuatkan kita aman di dalam berjalan bersama dengan tuntunan ini. Karena itu hafalkan
Yesaya 41 ayat 10 itu dengan baik sehingga kita mengerti tentang ini. Oke, kita lanjut. Saat ini saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sederhana. Kunci dan mobil. Ya, kita bisa memiliki mobil. Kita bisa mencuci mobil. Kita bahkan bisa duduk di dalam mobil. Itu agama. Saya ulang ya. Kita bisa memiliki mobil. Kita bisa mencuci mobil. Kita bahkan bisa duduk di dalam mobil. Itu gambaran agama. Tetapi jika kita tidak memiliki kunci, gambaran daripada sang anak, Yesus Kristus, mobil itu hanyalah kotak logam berat yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Nyempetin tempat. Memiliki sang anak berarti memiliki kunci yang menghidupkan mesin kehidupan kita. Saya ulang, memiliki sang anak berarti memiliki kunci yang menghidupkan mesin kehidupan kita. Got it? Oke. Tanpa kunci, tanpa sang anak Yesus Kristus, mobil agama artinya tidak berfungsi, alias kita diam di tempat. Kita tidak akan kemana-mana. Kita tidak akan menerima keselamatan. Itu kulit luar doang. Sampulnya doang. Kulit kadonya. Ya. Tanpa kunci, sang anak, mobil, atau agama tidak berfungsi. Tanpa Yesus, agama adalah aturan. Ya. Kita tidak berfungsi alias kita diam di tempat ya. Tidak kemana-mana. Kita hanya mendorong mobil berat itu mendaki bukit sendirian. Kita berusaha semakin banyak tadi dalam contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi. Dalam skema tadi. Kita berjuang dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Tidak heran kita kelelahan. Memiliki sang anak berarti mesin akhirnya berfungsi dan kita dapat menjalankan mobil. Yang tadi saya beri tunjuk tadi bagaimana saya mendengarkan suara Tuhan itu. Ini dia. Yang tadi itu ini dia. Ingat bagaimana membedakan tadi belok kiri apa jalan terus. Ya. Sekarang mari kita bicara tentang memanfaatkan kedamaian sang anak. Bagaimana kita mengaktifkan kedamaian sang anak yang adalah sumber damai ini. Kalau kita berhenti di sini kan belum tahu ini. Ini berguna bagi kehidupan keseharian kita. Nah, memanfaatkan atau mengaktifkan kedamaian sang anak lebih dari sekedar perasaan damai itu sendiri. Lebih dari itu. Itu adalah transaksi spiritual yang kita sengaja. Ingat selalu kita bersatu dengan anak ini. Sama seperti seorang pasien menerima infus, dia relakan ditusuk cairan infus itu obat atau apa saja mengalir masuk dalam tubuhnya. Ya, jadi sama seperti seorang pasien menerima infus atau cabang pohon menyerap sari makanan dari pohon induknya, dari pokoknya. Kita harus secara sadar menarik dari cadangan Tuhan Yesus yang tidak terbatas ke dalam situasi kita saat ini. Karena Yesus mengatakan, di luar aku carang tidak berfungsi. Carang harus melekat kepada pokoknya. Begitu dicabut, ya masih hijau, hanya sebentar, setelah itu menguning kan. Nah, kita harus menyerap sari makanan. Jangan sampai kita menyombongkan diri, gua hebat. Enggak, karena di luar pokok itu kita nggak bisa apa-apa. Jadi pengetahuan kita teroleh, hikmat dan marifat yang kita miliki, itu berasal daripada Tuhan. Wisdom and a heart of understanding. Hikmat dan marifat. Sehingga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah karena Tuhan memberikan solusi. Karena kita mengaktifkan dengan switch the light button tadi. Saklarnya kita aktifkan. Tuhan berbicara kepada kita. Seperti yang tadi contohnya. Terus atau belok kiri. Ya. Jadi kita harus secara sadar menarik hikmat marifat ini, wisdom and understanding, ke dalam kehidupan kita melalui perenungan firman, bersatu Tuhan berbicara dengan kita, dan juga melalui doa-doa.
Berikut adalah cara kita secara praktis memanfaatkan kedamaian itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana secara praktis kita dapat mempraktekkan, memasukkan damai dari Tuhan yang adalah Raja Damai ini ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak usah mengalami kecemasan. Metodenya adalah ACT atau ACT. Ini adalah akronim. ACT. Ya, ini adalah sebuah proses mekanisnya ya. Ketika kita merasakan kehancuran mulai terjadi, belum sepenuhnya kita hancur. Mungkin konflik staf di kantor, ya, di mana kita bekerja, atau momen pribadi di mana kita terlalu banyak berpikir, overthinking. Banyak di antara kita yang overthinking, yang nggak perlu dipikirin. Entah mengapa. Dan itu di entertain bisa 1 jam, kemudian capek sendiri. Solusinya nggak ada, akibatnya kita tidak produktif untuk hari itu. Berhentilah pada saat itu, jangan entertain pikiran seperti itu. Filternya kita itu dari GPS ini, suara Tuhan ini, akan mengingatkan kita. Kita berhenti dan kita ikuti 3 langkah ACT ini berdasarkan Alkitab ini ya. Yang pertama, A-nya itu dari ACT, A, acknowledge the source. Akui sumbernya. Tadi kita katakan Yesus sumber kehidupan kan? Dia pokoknya. Ya, akui sumbernya. Bukan kita sumbernya, Yesus sumbernya. Berhentilah mencoba menciptakan ketentraman dengan usaha kita sendiri untuk menciptakan damai, untuk menciptakan kesentosaan. Padahal hati masih ngedumel, benci, sakit hati, marah itu masih meledak. Nah, kita perlu berhenti datang kepada sumber damai ini. Katakan, Tuhan, aku tidak memiliki cukup ketentraman, tidak cukup memiliki kedamaian dan kesentosaan untuk saat ini, saat aku berdoa ini. Aku nggak miliki ini, Tuhan. Tapi Engkau adalah Raja Damai. You are the Prince of Peace. Engkau berkata dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-27. Engkau katakan seperti ini. Damai sejahteraku, ku tinggalkan bagimu. Dia nggak bawa pergi. Dia tinggalkan. Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bukan seperti damai dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dia sudah berikan dan sudah tinggalkan dan berikan kepada kita. Seperti ibarat tadi kunci di dalam kotak. Kenapa nggak dibuka kotaknya? Kunci dan mobil, kenapa nggak di start mobil itu? Kita sudah punya kunci. Kenapa nggak? Kenapa nggak diaktifkan damai ini? Ya, kenapa harus entertain sesuatu yang lain? Daripada entertain sehingga kita menimbulkan banyak pikiran, overthinking, lebih baik entertain firman Tuhan berdasarkan Filipi 4 ayat yang ke-8. Akhirnya, finally. Jadi artinya perkataan finally atau akhirnya, setelah engkau mencoba segala sesuatunya, ini yang benarnya. Pikirkanlah sesuatu yang baik yang berasal dari atas ini tadi, yang noble. Pikirkanlah semuanya itu dikatakan. Kata kerja aktif. Kita harus proaktif untuk memikirkan. Ya, jangan gelisah. Sedot sumber damai ini. Kita ada. Itu A yang pertama. Acknowledge the source. Yang kedua, cast the care. Serahkan kekhawatirannya. Cast the care. C. ACT. C yang kedua. Cast the care. Serahkanlah kekhawatirannya. Dalam psikologi kita berbicara tentang melepaskan. Perkataan melepaskan ini dari psikologi. Unloading bahasa Inggrisnya. Unloading what? Unloading heavy mental burden. Unload atau melepaskan beban mental kita. Secara spiritual, tadi secara psikologi, sekarang secara spiritual, kita harus secara fisik atau mental menyerahkan, hand over. Ini pekerjaan aktif. Pemicu stres tertentu. Hand over to God. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah. Kalau kita nggak mau, ya nggak jadi. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mulai menyerahkan. Hand over. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Kita mengambil kelegaan dia. Damai ini.
Belajar daripadaku karena aku lemah lembut. Itu panggilan untuk belajar dari dia. Untuk hand over, menyerahkan. Jangan keep. Itu perlu. Setiap hari kita belajar menyerahkan ini kekhawatiran kita ini. Ya, itu C yang kedua. Yang ketiga, itu maaf, yang C tadi kita dapat lihat ayatnya dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Yesus Kristus, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah, artinya hand it over. Bukan unloading. Hand it over. Serahkan. Kalau kita unload, kita masih bekerja kan? Kita angkat dari truknya, kita turunkan ke bawah. Kita kerja sendiri. Kalau hand over, serah terima kepada Tuhan. Dia mengerjakannya itu. Nanggap ya maksudnya. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang pertama tadi A, acknowledge the source. C-nya cast the care. Dan yang ketiga itu T. T itu adalah transfer the trust. Alihkan kepercayaan kita. Fokus kita kepada dia. Transfer the trust. Don't trust the world. Trust God. Ganti pikiran. Bagaimana jika? Sering kan kita, what if? Pernah dealing dengan ini setiap hari barangkali. What if? Gimana ya nanti apa Surya kalau gini? Bagaimana kalau dia begini? Banyak sekali bagaimana. Bagaimana kalau bagaimana itu tidak pernah hadir? Tidak pernah datang. What if never comes? You waste your time. Bagaimana jika? What if kita dengan kebenaran. Jadi ganti pikiran what if kita ini dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah he is. Dia adalah. Jadi waktu what if itu cross our mind, bagaimana jika itu masuk dalam pikiran kita, kita gantikan dengan kebenaran. Dia adalah. He is. Kita lihat di dalam kalimat ya. Ini kejadian sehari-hari. Kita lihat, kita belajar sama-sama ya supaya dapat dipraktekkan. Bagaimana jika aku tidak mampu mengatasi tekanan tanggung jawab baru ini dan akhirnya gagal? Ini padahal belum dicoba ini. Maka pertanyaan, bagaimana jika aku tidak mampu mengatasi tekanan tanggung jawab baru ini dan akhirnya gagal? Ini belum dicoba ini. Takut dulu. Ganti ketakutan tadi atau what if tadi atau bagaimana jika dengan he is, dia adalah. Jadi kalau kita ganti what if-nya itu atau bagaimana, dia adalah kekuatanku. Mengapa menggantikan cara kita berpikir itu penting? Mengapa penting? Menggantikan cara berpikir ini. Ketika kita terus-menerus memikirkan bagaimana jika atau terus-menerus memikirkan what if, ya, kita secara mental hidup di masa depan yang belum terjadi. Biasanya masa depan yang negatif itu karena kita dipenuhi dengan what if-nya ini tadi. Bagaimana jika? Penuh dengan ketakutan dan uncertainty, ketidakpastian. Betul? Nanggap sampai di sana ya. Dengan beralih kepada pernyataan dia adalah atau he is, kita mengembalikan pikiran kita ke saat ini. Dari masa lampau yang tidak masa depan yang tidak pasti ini langsung ke masa kini. Kita kembalikan he is. Present tense. He is. Bukan he was atau he will be. He is. Ke saat ini. Dan mengandalkan sifat ilahi yang mengimbangi ketakutan spesifik kita. Contoh lagi ya. Contoh lain dalam menghadapi ketakutan. Bagaimana jika aku ditinggalkan sendirian? What if I'm left alone? Kita ganti pikiran bagaimana jika atau what if ini dengan dia adalah atau he is. Ya. Ganti cara kita berpikir itu kembali ya. Dengan dia adalah. Atau he is. Dia adalah pendampingku. Bagaimana jika aku tinggalkan sendirian? Dia adalah pendampingku. I will never leave nor forsake you. Aku tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Dia pendampingku. Ketakutan lain misalnya. Bagaimana jika aku membuat pilihan yang salah? Ganti cara berpikir ini dengan kebenaran. Dia adalah hikmatku. Ingat contoh saya tadi. Ini tepat banget. Dia adalah hikmatku. Dia bilang jangan belok kiri terus. Bagaimana cara mendengarkan itu tadi sudah saya beri petunjuk yang detail. Nah, ketakutan lain. Bagaimana jika semuanya berantakan? Ganti cara berpikir ini dengan kebenaran. Dia adalah fondasiku.
Nah, seringkali saya lihat di antara orang-orang bertanya ini, mereka kehilangan fondasinya, kehilangan harapannya. Ya, pastor nggak ngerti. Ini yang saya alami, bukan bukan kamu nggak ngalamin itu. Kalau kamu ngalamin itu, kamu sudah hancur. Saya sudah hancur, Pas. Belum. Itu pikiran kamu yang kamu entertain. Pastor lihat ini, iya saya lihat ketakutan kamu, bukan apa yang kamu katakan. Itu yang harus diganti, sehingga pola berpikir kita akan berubah. Saya pernah bertemu dengan satu pasien yang mengatakan, Dokter Lee, setiap orang yang belok kiri pasti jatuh, I guarantee you. Aku jamin. Gitu. Saya bilang, ayo kita ke sana. Naik sepeda bareng. Saya buktikan, kamu jatuh, saya enggak. Karena kamu percaya kamu jatuh. God is my protector. Tuhan pelindungku. Itu saya nggak mau terima pikiran-pikiran yang demikian. Nah, kemudian kita lihat gambaran pokok anggur. Kata mendekat, to draw, atau tinggal, to dwell, menyiratkan sebuah hubungan. Yesus menggunakan ilustrasi yang paling sempurna untuk ini. Pohon anggur dan ranting-rantingnya, dan cabang-cabangnya, carang-carangnya. Tinggal di dalam pokok anggur itu, nggak boleh lepas. Kalau kita lepas, carang lepas dari pokoknya, mati. Kalau kita lepas dari sumber kehidupan, kita tidak memiliki kehidupan. Nangkap ya maksudnya, saya ulang berkali-kali ini. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur. Dan kamulah, kita semuanya, ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, artinya yang memilih, barang siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar dia kita mati. Tidak ada kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, ranting tidak berjuang sendirian untuk mendapatkan makanan. Asal saja ia tetap terhubung dengan pokok. Dia menyerap, dia cuma menyerap. Tinggal dalam damainya berarti tetap dalam keadaan melekat. Menjalin percakapan secara terus-menerus dengan Tuhan sepanjang hari. Jika kita merasa terputus, mudah tersinggung, cemas, lemah, kehilangan kepercayaan, wah aku akan hancur dan semuanya ini, kita hanya perlu menyambungkan kembali hubungan tersebut. Untuk dapat melekat kembali, kita harus terhubung kembali melalui saat-saat doa dan membaca kitab suci. Karena itu saya anjurkan terus-menerus, jangan sampai tidak berdoa setiap hari. Jangan sampai tidak membaca Alkitab setiap hari. Jangan buru-buru, itu tidak membaca merenungkan ini. Cuma check mark aja, aku sudah. Perasaan enak, psikologi. Bukan. Ambil waktu. Ya. Yang ketiga, teknik untuk mendekatkan diri pada Sang Raja Damai. Untuk orang-orang yang sibuk itu bagaimana? Kita pernah lihatlah. Restoran yang maju itu, chefnya, juru masaknya ribut, sibuk banget di dapur tuh. Walinya bunyi ding dang ding dong bunyi terus. Apa lantas dia tidak bisa berdoa? Di dalam gemerincing bunyi kuali tersebut dia bisa berdoa terus. Oke? Sebagai gembala dan konselor, kedamaian saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali terkuras oleh orang lain. Berikut adalah cara saya dan Anda untuk mendapatkannya kembali. Sebagai konselor, saya terima sampah itu banyak banget itu. Tiap hari. Dulu waktu aktif kerja di rumah sakit juga sama. Terbawa. Kalau kita nggak bisa tinggalkan itu di lapangan parkir. The breath of the word. Napas firman. Harus kita miliki. Karena dia Allah yang hidup. Dia firman yang hidup. Sebagai hidup dia ada punya napasnya. Napas firman. The breath of the word. Ketika energi kita terkuras dan kita menjadi stres banget. Berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati sebagian kecil. Ucapkan dalam hati sebagian kecil dari firman Tuhan. Pasti ada yang kita hafal. Kalau belum saya sama sekali nggak hafal, berarti nggak pernah baca Alkitab.
Misalnya ya, dari Yesaya 41 ayat 10. Saya sejak tahun 90 hafal ini. 36 tahun sudah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya kan? Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita pecahkan ini, kita nggak hafal semuanya. Kita dapat waktu kita takut dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Cukup. Itu kita renungkan, kita lafalkan, kita ucapkan under our breath. Itu napas kehidupan itu mengalir. Kita bersatu dengan firman itu. Atau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lah seperti anak yang dipegang tangannya. Ini kan aman. Itu dia waktu menyeberang jalan. Kita making sure anak yang kita gandeng itu aman. Ya. Firman Tuhan ini menjembatani kesenjangan antara sistem saraf kita yang menyebabkan kita tegang, yang menyebabkan kita stres, dan roh kita yang memberikan rasa damai kepada kita. Waktu kita tegang nih, saraf ini tegang banget nih. Hormon-hormon stres itu keluar, kortisol, ACTH, adrenalin, noradrenalin, itu keluar semua ini. Lambung kita sakit. Kalau stresnya kenceng banget, nggak tertahan, bisa terjadi diare. Ya, nah kita perlu juga memiliki perisai Alkitabiah, the scriptural buffer. Buffernya kita apa? Tamengnya kita itu apa dalam hal ini? Sebelum kita memasuki kantor, coba recall kembali. Saya pernah berbicara dengan Anda tentang hal ini berkali-kali ini. Sebelum kita atau sebelum Anda memasuki kantor, atau memulai aktivitas harian dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, secara sadar, awareness-nya kita, ya, buat batas kedamaian di sekitar pikiran kita ini. Buat batasan itu dulu. Katakan pada diri kita sendiri, aku tidak memasuki ruangan kantor ini sendirian. Aku memiliki Raja Damai. Oleh karena itu, aku memiliki kedamaian yang aku butuhkan dalam ruang kantor ini sepanjang hari. So I speak peace. Siapapun berjumpa dengan aku, damai ini akan mengalir dalam hatinya. Masih ingat saya berbicara tentang ini? Coba renungkan kembali. Berkali-kali saya mengatakan ini. Ya. So, itu akan membantu kita di dalam hal ini. Saya mempraktekkan ini. Bos saya di rumah sakit dulu kalau 5:30 juga udah marahnya bukan main, kata-kata kotor. Saya masuk kamar mandi berdoa. Dia katakan suatu saat, gue lagi marah banget, tapi ada damai apa ini yang gue rasakan ya? Saya senyum-senyum. Ini penting. Ya, fill the tank, isi lagi tangkinya. Kita perlu mengisi tangki kita di pagi hari dengan mengambil saat teduh, walaupun sebentar. Agar kita tidak menimba dari sumur yang kosong di siang hari. Oke, itu penting. Yang berikutnya, overcoming the overthinking. Mengatasi, jadi overcoming the overthinking collapse, karena kita berpikir berlebihan, kita bisa collapse kan. Mengatasi keruntuhan akibat terlalu banyak berpikir. Berpikir yang tidak penting, yang tidak perlu. Menimbulkan ketakutan. Beberapa orang mengalami proses terlalu banyak berpikir setiap hari, berpikir yang bukan-bukan. Ingatlah bahwa kedamaian adalah pribadi, bukan pikiran. Kita tidak dapat mencapai kedamaian melalui pikiran. Kita harus mencapainya melalui hubungan dengan Sang Raja Damai. Ketika pikiran kita mulai berputar-putar, hentikan monolog batin. Berpikir overthinking ini hentikan. Dan mulailah dialog eksternal kita berdoa dengan Sang Putra, Sang Anak, Yesus Kristus. Dialog eksternal kita ini akan mengalihkan kita dari lingkaran psikologis kecemasan yang berfokus pada diri kita sendiri ke realitas spiritual kedamaian yang berfokus pada Kristus. Saya seringkali masuk kamar mandi kalau di rumah sakit. Berdoa di sana.
Ada orang percaya itu kan jijik. Oke. Kalau pikiran kotor itu mana lebih jijik daripada WC yang cuma eksternalnya kulit luar? Coba pikirkan itu. Pikiran kamu jahat. Masuk WC tidak menyebabkan kamu menjadi kotor. Apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kamu itu menyebabkan kamu kotor, kata Alkitab. Jadi berdoa, kalau kita ke dalam kamar mandi itu walaupun pelan, suara itu keluar. Dan saya tuh mendengarkan apa yang saya ucapkan ini. Jadi kita melakukan hal itu. Yang pertama tadi kita mesti sadar berbicara tentang kepemilikan kehidupan. Ya, kita sadar tentang itu, aware banget. Yang kedua, kita akan berbicara saat ini tentang firman yang hidup. Mengapa Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan ini? Mengapa? Karena dia bukan hanya utusan Allah. Dia bukan hanya guru moral yang baik. Dia bukan hanya seorang nabi. Dia adalah firman Allah yang hidup. Yang saya kutip tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kalau dalam ayat 4-nya dikatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 14-nya firman yang hidup yang adalah Allah ini menjadi manusia. Ya, jelas di sini. Alkitab firman yang tertulis menunjuk kita kepada firman yang hidup. Jadi Alkitab itu firman yang tertulis saat kita baca menunjuk kita kepada firman yang hidup, menunjukkan kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, kita tidak hanya berbicara tentang detak jantung kita yang kita mengerti kita masih hidup. Kita berbicara tentang Zoe, sumber kehidupan ini. Kehidupan ilahi. Kehidupan Allah yang tidak diciptakan. Self-existence, ada sendiri. Ketika kita menerima anak, firman yang hidup memasuki situasi kita yang mati dan memberikan kehidupan ke dalamnya. Sama seperti dia berfirman kepada kegelapan. Jadilah terang. Pernah baca itu ya? Jadilah terang. Maka terang masuk ke dalam kegelapan penciptaan. Gelap sekonyong-konyong berubah menjadi terang. Tuhan bicarakan pada Nabi Elisa. Bernubuatlah kepada tulang-tulang yang kering. Dia berbicara tentang hembuskan napas dari 4 penjuru, utara, selatan, barat, dan timur. Tulang mulai bergerak. Apa yang mati dalam kehidupan kita ini? Perasaan kita mati karena dendam, luka-luka batin, apa? Pikiran kita yang mati terhadap persekutuan dengan Tuhan, apa? Kita harus memiliki kehidupan itu kembali. Ucapkan. Jadilah terang. Seperti ini katakan. Kita mengutip Alkitab di dalam hal ini. Yesus satu-satunya sumber kehidupan. Kita mulai mengucapkan itu ke dalam kehidupan kita ini. Ini penting. Sehingga kita tidak overthinking terhadap defeated thoughts. Pikiran yang kalah ini. By the way, you are not your thought. Kita dapat memperhatikan pikiran kita itu. Kita sebut sebagai observing the thought. Seperti kita memperhatikan awan yang bergerak. Kita bukan awannya, kita di luar. Kita memperhatikan thought kita itu. Yang lalu saya ajarkan metacognition. To think, berpikir untuk berpikir. Kenapa pikiran itu masuk dalam pikiranku? Ini awareness. Mengapa aku perlu merenungkan firman ini? Supaya kita dapat mengalahkan ketakutan itu tadi. Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semua yang baik yang berasal dari atas ini. Bukan apa yang dikatakan dunia yang berasal dari bawah ini. Bukan. Yang ketiga, yang pertama tadi kita berbicara tentang kepemilikan kehidupan Yesus Kristus. Yang kedua kita berbicara tentang Yesus sebagai firman yang hidup. Dan yang ketiga sekarang kita berbicara tentang keruntuhan iman. Karena topik kita stand or collapse, berdiri atau runtuh. Ya, keruntuhan iman. Iman adalah jembatan yang menghubungkan roh kita dengan Sang Anak. Ketika jembatan itu kuat, ketika iman kita ini kuat, kehidupan anak Yesus Kristus akan mengalir ke dalam tes yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi ketika iman kita hilang, atau kita memilih untuk meninggalkan iman kita ini, kita kehilangan pegangan. Kita pada sang anak, ibarat kita pergi di satu kota asing,
tanpa peta dan tanpa GPS. Kita tidak hanya tersandung, kita runtuh. Saya pernah dengar kesaksian koko saya, Dr. Darmawan, hilang di hutan belantara di Irian. Nggak tahu jalan kembali. Sementara kegelapan menutupi hutan tersebut. Seringkali jatuh bergulingan. Akhirnya dia ketemu satu orang yang mengenali dia. Karena pernah dia rawat pasien. Yang menunjukkan jalan kembali ke tent. Kemah kedokteran itu. Kita butuh Yesus untuk menunjukkan jalan kembali. The right track. Kita butuh itu. Ya, tanpa iman kepada sang anak, kita seperti rumah yang fondasinya telah dihilangkan. Kita mungkin terlihat utuh di luar, tetapi begitu hujan turun dan banjir datang, sekarang lagi banyak di Indonesia banjir bandang ini, kejatuhannya akan sangat besar. Tertulis dalam Matius 7 ayat yang ke-25. Berapa pentingnya kita mendengarkan firman ini, kita yang menentukan. Kalau kita merasa nggak penting, ya kita tinggalkan firman itu. Nggak aneh. Banyak masalah datang dalam hidup kita. Ya, harus benar-benar mengerti. Tuhan tidak pernah bisa kita kibulin. Tuhan, aku sudah baca. Enggak. Aku sudah baca. Sungguhan Tuhan, aku baca Alkitab. Enggak, kamu enggak baca Alkitab. Kamu juga staring kepada Alkitab. Pikiran kamu di tempat lain pada waktu kamu melihat Alkitab. Kamu nggak membawa apa yang kamu baca itu ke dalam alam awareness kamu. Itu dia. Wah, terlalu lama Tuhan yang beginian. Ngobrol sama orang bisa lebih lama kok. Ya. Contoh nyata iman sudah kita pelajari. Kita ulang sekali lagi tentang Corrie ten Boom. Pertimbangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian tentang Corrie ten Boom. Seorang wanita yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Nazi Hitler. Dia memiliki setiap alasan untuk runtuh. Dia kehilangan saudara perempuannya, ayahnya, dan rumahnya. Ayub juga sama. Namun dia tidak runtuh karena dia memiliki sang anak. Dia terkenal mengatakan, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. There is no pit that is so deep that God's love is not deeper still. Artinya tidak ada jurang yang begitu dalamnya yang sanggup mengalahkan kedalaman kasih Tuhan. Nggak ada. Artinya sedalam-dalamnya seseorang jatuh ke dalam jurang dosa, kasih Tuhan lebih dalam dari jurang itu, sehingga di mana ia jatuh, di sana ada kasih Tuhan yang sanggup menangkapnya, mengubah kehidupannya. Asal orangnya mau ditangkap oleh firman ini. Kehidupan Corrie ten Boom tetap teguhkan imannya bukan pada keadaan sekitarnya, bukan external circumstances-nya, tetapi pada firman yang hidup. Nah, itu Corrie ten Boom. Sekarang kita belajar lagi tentang orang yang meninggalkan iman. Harus ada balance-nya supaya kita dapat belajar dari dua sisi. Contoh nyata iman yang hilang. A real example of lost faith. Seseorang ini meninggalkan imannya. Dia bernama Charles Templeton. Nah, siapa dia? Sebaliknya, berbeda dengan kisah Corrie ten Boom tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pertimbangkan pada saat ini kisah Charles Templeton. Pada tahun 1940-an, Templeton adalah seorang penginjil yang berpengaruh. Ia sering berkhotbah bersama Billy Graham almarhum. Dia brilian dan sangat berpengaruh pada saat itu. Namun dia mulai meragukan otoritas firman dan pribadi Yesus. Contoh pertama yang kita sering lihat itu, jangan ucapkan firman Tuhan, it doesn't work with me. Artinya, jangan coba-coba mengucapkan sini, aku nggak mau terima. Itu artinya, kerugian pada orang tersebut, menutup pagar, memberikan tembok, agar firman dapat masuk dalam kehidupannya. Dangerous, Bapak Ibu. Oke? Dia, Templeton ini akhirnya meninggalkan imannya sepenuhnya. Menjadi seorang agnostik, orang tidak bertuhan. Pada tahun 1957. Dia boleh mengatakan I'm an agnostic, aku orang yang tidak bertuhan, tapi tidak mengubah keadaan bahwa Tuhan itu ada.
Bagi dia nggak ada Tuhan karena dia ingin membebaskan diri dari tanggung jawab. Karena di mana ada Tuhan, di sana harus ada tanggung jawab. Kepada dia kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya ini. Ya, dia menjadi agnostik pada tahun 1957, 17 tahun belakangan itu. Dari tahun 40-an dia sangat terkenal. Pada tahun 1996, 56 tahun yang berikutnya, dari tahun 40 saat dia terkenal sebagai seorang penginjil, ia menerbitkan pandangan terakhirnya dalam buku Farewell to God, My Reasons for Rejecting the Christian Faith. Aduh, sedih banget saya waktu lihat ini. Sampai menulis buku seperti itu, di mana ia merinci transisinya menuju ateisme dan kritik terhadap doktrin agama. Wow. Di tahun-tahun terakhirnya, dibikin wawancara dan selama wawancara tersebut, Templeton berbicara tentang Yesus dengan air mata yang berlinang. Ia mengatakan, aku merindukan Yesus. But that's it. Aku merindukan seperti aku merindukan teman. Aku lama nggak bertemu. That's it. Nothing else beyond. Templeton tidak pernah, saya ulang, Templeton tidak pernah dari biografi yang tertulis, tidak pernah menarik kembali pandangan ateismenya. Tidak pernah. Ia tetap berpendapat bahwa ia tidak dapat menerima secara intelektual klaim-klaim supranatural kekristenan atau keberadaan Tuhan yang berpribadi. Kita mengenal Tuhan dengan 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Dia nggak bisa terima lagi. Karena nggak masuk akal pikirannya. Seberapa pintarnya sih manusia itu? Ini kan kepintaran yang diberikan Tuhan. Nggak bisa mengalahkan Tuhan. So don't try. Iya, Templeton meninggal pada bulan Juni tahun 2001. 25 tahun yang lalu. Tanpa kembali secara formal ke gereja atau secara formal menyatakan kembali imannya. Nggak pernah. Dalam wawancara terakhir itu, ya demikian. Dia menulis buku Farewell to God, My Reasons for Rejecting the Christian Faith. Tahun 1996 itu. Ya, nggak pernah kembali lagi. Dia meninggalkan, meninggalkan atau melepaskan itu kan pribadi. Putusan pribadi, itu perkataannya seperti itu. Ya. Dia meninggal pada Juni 2001 tanpa kembali secara formal ke gereja atau menyatakan kembali imannya. Terlepas dari kecerdasan dan ketenarannya, kehidupan spiritualnya telah runtuh. Makanya judul khotbah hari ini Stand or Collapse. Corrie ten Boom stand, Charles Templeton collapse. Ya. Jadi dengan melepaskan sang anak, dia kehilangan kehidupan itu sendiri. Templeton kehilangan kehidupan itu sendiri dan segala sesuatu yang lainnya. Yang memberikan keberadaan manusia bobot dan sukacita abadi. Dia memiliki bungkusan pelayanan terkenal, tetapi dia kehilangan karunia itu sendiri. Karunia keselamatan. Summary saya seperti apa? Apakah Anda memiliki sang anak? Dunia memberitahu kita bahwa everything else, segala sesuatu yang lainnya, terdiri dari uang, kesehatan, dan status. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa everything else ditemukan dalam sang anak. Jika Anda memiliki sang anak, Anda memiliki kedamaian yang melampaui pemahaman akal budi manusia. Nah, Charles Templeton menggantungkan itu kepada kecerdasan IQ-nya. Sukacita yang tak terkatakan ada di dalam anak. Dan kehidupan yang bahkan kematian pun tidak dapat menyentuhnya ada di dalam anak. Ngapa mau lepaskan ini? Jika Anda merasa diri Anda runtuh hari ini, jika beban dunia terasa seperti menghancurkan jiwa Anda, periksa pegangan Anda kembali. Apakah Anda mencoba bertahan hidup dengan kekuatan Anda sendiri? Atau apakah Anda berpegang teguh kepada sang anak? Anda yang tahu. Ingat, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Bukan akan memiliki hidup, tetapi memilikinya saat ini juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus Engkau berbicara dan memberi penjelasan kepada kami. Bimbing setiap daripada kami, jemaat yang hadir maupun yang akan mendengarkan melalui YouTube. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita lebar-lebar,
terimalah berkat Tuhan. Katakan amin saat Anda menerima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan menyebabkan engkau naik, tidak turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, selama engkau melekat kepada sang anak akan membuat engkau berhasil. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Allah Bapa, sumber segala hikmat, dalam nama Tuhan Yesus, Raja Damai, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, latihan telah selesai dan atas seizin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili mohon diri. Shalom.